Selamat malam Mas Jaka. Malam. Apakah benar ini dengan Mas Jaka seorang pemimpin Karang Taruna di Dusun Waringin? Ya, betul. Di sini saya ada tugas Mas untuk keperluan tugas kantor. Jadi di sini saya disuruh untuk mewawancarai seorang pemimpin tapi non profit, dan saya hanya ini kepikiran dengan Mas Jaka ini salah satu pelaku pemimpin organisasi Karang Taruna di sini. Apakah Mas Jaka berkenan untuk saya wawancarai? Ya, boleh, silakan. Jadi gini Mas, pertanyaan pertama saya itu Boleh sambil ngerokok nih, Mas? Boleh, Oh, ya. silahkan. Terima kasih. Oke. Ya, monggo, gimana? Pertanyaan pertama saya itu, seperti apa gaya kepemimpinan ideal menurut Mas Jaka? Pemimpin ideal ya? Ya, menurut saya sih pemimpin ideal itu ya pemimpin yang tahu atau bisa bagaimana caranya mengapresiasi sebuah tim gitu, juga memberikan contoh yang baik, contoh yang tidak hanya contoh ya, tapi kita juga melakukannya secara langsung gitu. Karena misalnya dari cara kita mengapresiasi anggota tim tersebut, anggota tim akan merasa berharga gitu, menjadi bagian dari tim gitu. Jadi itu salah satu cara saya dalam memimpin di Karang Taruna ini. Jadi saya memberikan apresiasi gitu. Nah, terus kalau mereka merasa mendapat apresiasi gitu ya, jadi kan mereka tuh merasa diperhatikan, lebih mendengarkan Mas Jaka sendiri. Betul. Jadi mereka istilahnya tenang aja, pasti kalau saya kerja saya nggak akan sia-sia gitu. Seperti itu sih kalau di pandangan saya. Berarti yang penting tuh mengapresiasi anggota timnya Mas Jaka sendiri. Iya, kadang kan gimana ya, ketua atau pemimpin itu anak buahnya bekerja tapi nama yang bagus kan banyak kan nama ketuanya gitu, padahal sebenarnya kan kalau nggak ada anak buahnya, nggak ada anggota tim yang kerja sama, itu nggak bisa bagus ketuanya kan gitu. Itu sih, apalagi di sini kan non profit ya, jadi kayak harus bisa lebih menghargai sesama gitu. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Boleh. Bagaimana cara Mas Jaka menghadapi konflik ketika menjadi seorang pemimpin? Konflik apa nih maksudnya, kayak contohnya misalnya? Jika di dalam Karang Taruna Mas Jaka nih ada konflik antar timnya. Ya internal gitu ya? Iya, internal tim. Ya intinya gini, setiap masalah itu kan pasti ada penyebabnya dan ada solusinya gitu. Nah, kalau kata peribahasa, tiada asap tanpa api nih. Nah, kenapa terjadi konflik atau api kan? Kenapa terjadi asap? Pasti ada api atau sesuatu yang menyulut gitu. Nah, kita cari nih, apa sih penyebab konflik tersebut gitu kan. Misalnya kemarin yang baru, saya contoh kemarin nih, kayak 17 Agustus kemarin tuh konfliknya, kita konflik dalam memilih hadiah gitu, atau menentukan lomba gitu kan. Nah, itu kan konflik sebenarnya, tapi ternyata ada yang berpikiran bahwa di sini kan banyak anak-anak, kita banyakin lomba anak-anak gitu, hadiahnya nggak perlu yang bagus-bagus gitu, yang anak-anak. Nah, tapi hadiah ini juga bisa menjadi konflik. Apa maksudnya? Yang bermanfaat lah untuk anak-anak, karena selama ini kan anak-anak ya katakanlah mainannya apa sih, gadget atau sesuatu yang
tidak seperti kita dulu gitu kan. Dunia maya. Seperti aku sekarang jajannya top up game Top up gitu-gitu game, kan, yang kayak iya. gitu. Nah akhirnya kita di situ berdiskusi, kita polling lah, paling bener tuh musyawarah untuk mufakat, atau ya kita polling, kita udah tentuin nih gitu. Jadi konflik tersebut lebih kepada gimana sih cara kita bisa mengakomodir, misalnya ada konflik yang bermasalah ini, kita saling duduk bareng, kita ngobrol, cari situasi yang nyaman gitu. Dan sebagai pemimpin saya juga harus tegas gitu. Tegas tuh artinya tidak boleh memihak siapapun, karena ini untuk kepentingan bersama kan, bukan untuk pribadi gitu ya, kayak gitu kurang lebih. Ya, terima kasih untuk jawabannya Mas. Dan ini pertanyaan berikutnya dari saya. Apa yang akan Mas Jaka lakukan jika terdapat selisih antar anggota tim? Ya itu, kayak itu tadi kan. Kalau selisih, kalau tadi konflik, selisih ya mirip-mirip ya. Cuman selisih ini biasanya adalah miskomunikasi paling. Iya, gitu kan. miskom. Miskom, ada info yang nggak nyampe, jadi selisih paham, beda pendapat dan lain sebagainya. Nah yang pasti kita di sini kita punya grup Karang Taruna. Nah di situ semua, misalnya ini kita ada grup umum, ada grup khusus nih gitu. Kalau grup umum ya udah yang menjadi anggota Karang Taruna saat itu di situ, tapi grup khususnya nanti misalnya ada kegiatan kerja bakti. Nah itu kita bagi tuh seksi konsumsi, kita bikin grup. Nah itu biar tidak terjadi selisih paham dan saling fokus bekerja pada job desk-nya masing-masing gitu. Nah terus juga apa ya, yang pasti kalau selisih paham itu selama ini sih ya cuman hal ya miskomunikasi aja sih biasanya, nggak yang terlalu gimana gitu. Apalagi di Karang Taruna ini kan sifatnya itu ya udah kenal semua gitu, warga gitu, sama warga kita bertetangga, kita nongkrong di burjo, kita kadang suka pergi mancing bareng gitu pada kegiatan. Jadi selisih itu bisa sedikit deh terjadi gitu, karena kita sering berkomunikasi gitu, karena saling mengenal satu sama lain kan jadinya gitu. Gitu. Lalu ini Mas, keahlian seorang pemimpin yang paling krusial menurut Mas Jaka ini apa? Apa tadi? Sorry, pertanyaan keahlian. Keahlian seorang pemimpin yang paling krusial menurut Mas Jaka. Apa ya? Keahlian yang paling krusial dalam memimpin ya, menjadi pimpinan. Sebuah pemimpin. Biasanya kalau di saya, ini menurut pendapat saya ya gitu, karena setiap pemimpin kan pasti punya visi misi yang berbeda. Cuman yang pasti selama saya di sini, kenapa dipercaya gitu, karena mungkin saya bisa mengatur gini, aku ceritain gini. Kalau pemimpin itu kan pasti punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab, punya deadline gitu kan, punya batas waktu, pressure yang tinggi. Nah jadi kita harus menjadi pribadi yang bisa menjaga emosi. Ya kurang lebih seperti itu sih, kayak memanajemen emosi sih lebih tepatnya. Kalau menjaga ya kita jaga aja, tapi nggak bisa marah, nggak bisa tegas gitu loh. Maksudnya kalau kita bisa memanajemen, kita tahu nih, oh kita harus tenang situasinya ini, kita harus, kalau situasi kacau ya kita jangan panik gitu, kita harus menenangkan. Nah, kalau situasinya bagus, kita harus memberi apresiasi gitu, dan kayak gitu. Jadi manajemen emosi sama pressure tadi kan biasanya mengakibatkan stres gitu ya, atau tekanan pikiran. Nah itu penting tuh bagi seorang pemimpin, karena kalau dia udah nggak bisa nahan emosi, nggak bisa lepas dari stres, iya dia nggak bisa maksimal tuh akhirnya untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan gitu. Nah akhirnya kalau bisa dia menguasai itu, dia bisa mengambil keputusan dengan tenang, bisa mendengarkan banyak pendapat, bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik lah gitu. Jadi tidak dengan emosi gitu, karena kadang pemimpin itu kan
jadi menurutku tuh ada yang pemimpin itu bos gitu kan. Iya. Pokoknya dia bilang A gitu kan. Nah, Iya, ada yang nurut. pemimpin leader gitu. Leader tuh dia bisa turun ke lapangan mengerjakan dan lain sebagainya gitu, membantu timnya secara bersama. Nah itu sih kurang lebih sih kayak gitu. Terus ini masih banyak sebenarnya pertanyaan saya, cuma mungkin di sini saya ringkas saja biar enak waktunya, biar tidak terlalu mengganggu Mas Jaka. Untuk Silakan. pertanyaan selanjutnya tuh, apa strategi terbaik yang Mas Jaka lakukan untuk meningkatkan kompetensi anggota tim dari Mas Jaka sendiri? Kompetensi anggota tim, Iya. strateginya gitu ya. Oh. Oh, oke. Wah, ini pertanyaan yang menarik nih gitu. Maksudnya jarang ada yang bertanya seperti itu, karena kan ya taunya Karang Taruna ya udah gitu, ngumpulin iuran terus jalan kegiatan minta sumbangan gitu kan, tapi kompetensinya jadi karena setiap tim itu memiliki kemampuan dan kapabilitas yang berbeda, maka saya nih harus punya sense atau kepekaan yang bisa saya gunakan untuk menganalisa atau menilai sebuah tim atau individu gitu. Nah, jadi kepekaan itu saya latih untuk sebenarnya ini potensinya kemana nih gitu. Oh, dia cocoknya di sini, dia cocoknya di sini gitu kan. Nah, terus juga juga aku mengedukasi. Misalnya kemarin ada beberapa kesempatan yang diberikan oleh pihak sponsor yang kan hari ini itu zamannya kayak seminar tuh di Zoom gitu ya, di webinar ya namanya. Webinar. Nah, webinar itu ternyata cukup membantu gitu untuk anggota tim saya meningkatkan. Jadi misalnya Pak, saya kemarin lihat webinar untuk berkomunikasi nih. Untuk apa, saya tanya gitu, ngapain gitu. Ini kan kita mau bikin proposal. Nah, untuk komunikasinya yang bagus kayak gini. Wah, boleh juga ya. Udah, terus saya dukung gitu. Terus misalnya saya belikan buku-buku gitu. Jadi saya jarang baca buku, tapi kalau ada satu buku yang menarik, itu akan saya baca, akan saya kasih tahu nih ke orangnya. Salah satunya adalah kemampuan untuk berkomunikasi gitu, karena di Karang Taruna ini kan kita harus bisa saling mengakomodir gitu, berkomunikasi dengan ya minimal dengan warga-warga di sini gitu. Nah, terus juga kita memberikan pelatihan dalam contoh kayak kita ngumpul seminggu tuh 1 kali, ada kegiatan kumpul, jadi muter nih di rumah siapa gitu untuk kita diskusi nih, ada ide apa, ada rencana apa. Nah, dari situ kan kita bisa melihat ternyata mereka kreatifnya muncul. Nah, dari situ kita tahu nih, mereka kompeten nih gitu ternyata untuk menjadi bagian dari tim ini. Nah, terus kalau mereka sudah bisa memberikan ide, terus akhirnya kita bisa brainstorming gitu, bisa kumpulin ide-ide mereka, ya akhirnya kita godok, kita barengin, terus akhirnya saya biasanya lepas lagi tuh kayak oke, ini ada yang harus bikin video nih tentang dokumentasi kita, tentang kegiatan kita, siapa nih yang bisa gitu. Kamu aja ya, karena kamu kayaknya punya skill ini nih gitu. Kayak gitu. Jadi dari hal simpel sih, kayak misalnya kenapa saya Pak, kok saya harus yang dokumentasi, karena saya lihat di WA kamu, statusmu, kegiatanmu banyak nih, suka story gitu, kayaknya kamu orangnya nggak lepas dari dokumentasi deh. Nah, akhirnya dia bisa gitu. Jadi saya melihat hal-hal kayak gitu sih. Lebih tepatnya ya menganalisa mereka, mencari skill potensi. Potensi dari yang mereka itu punya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apa yang
akan Mas Jaka lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif? Lingkungan kerja yang kondusif. Mm-mm. Oh, ya selama ini sih ya itu tadi, karena nggak terlalu banyak masalah jadi ya sebenarnya kondusif sih. Tapi biasanya adalah kita bisa saling respect, saling menghargai, saling terbuka, saling berkomunikasi, transparan gitu. Karena kalau dalam satu tim sudah terjadi apa ya istilahnya kayak persaingan gitu, buatku nggak masalah, tapi dalam bentuk yang positif gitu. Nggak egois. Iya, jadi sering kok kayak aku challenge mereka nih, challenge gitu, kayak ngasih, ayo besok harus bisa deadline ya gitu. Nah, akhirnya mereka bersaing nih gitu, satu divisi dengan divisi lain nih, ibaratnya satu divisi konsumsi, satu divisi perlengkapannya, alat-alat. Nah itu saling bersaing tuh. Nah akhirnya kan mereka berkompetisi. Nah tapi kan dalam sifat yang positif. Nah akhirnya karena mereka tahu job desk-nya, tahu batasannya, tahu border atau apa ya, batasannya lah yang mereka nggak boleh lewati, ya akhirnya berjalan aja tuh jadi menjadi kondusif. Nah akhirnya terus saling membantu sih, maksudnya walaupun mereka punya border, punya batasan untuk tidak mengganggu pekerjaan yang lain, tapi mereka siap untuk membantu satu sama lain gitu. Nah, tapi memang dengan komunikasi. Itu nggak yang tiba-tiba misalnya tim konsumsi udah selesai, terus tiba-tiba dia gangguin alat, ya pasti ganggu. Cuman kan ditanya nih, ada yang bisa kita bantu nggak? Karena kita udah selesai nih. Oh boleh, tolong ini gitu. Nah kayak gitu sih. Nah, akhirnya jadi kondusif tuh. Gitu. Walaupun merasa ada persaingan nih, gitu, tapi tetap kondusif lah. Yang penting tidak egois ya. Ya tidak egois itu tadi, karena kalau egois kan akhirnya merasa ingin terlihat gitu ya. Nah di situ nggak ada, jadi aku semua sama rata gitu. Walaupun misalnya di situ dia anak, ada nih Karang Taruna aku anggota dia baru SMP gitu. Tapi bukan berarti dia kerjanya lebih banyak sama yang bapak-bapak, enggak, sama gitu. Aku bagi berdasarkan tadi kompetensinya dia di mana sih, potensinya dia di mana gitu. Dan ini Mas, pertanyaan terakhir agar waktu kita lebih dapat dipersingkat dan tidak terlalu mengganggu waktu Mas Jaka. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu ini Mas, lebih suka dipimpin atau memimpin dari Mas Jaka sendiri? Lebih suka dipimpin atau memimpin? Iya, kalau lebih suka ya saat ini ya pasti karena saya menjadi ketua Karang Taruna ya memimpin ya. Tapi juga saya punya pimpinan gitu kepada perangkat-perangkat yang lain seperti Pak RT, Pak RW gitu. Jadi saya ada menjalin di dua itu kan. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat, maksudnya ketika mau menjadi pemimpin yang baik, atau salah satunya adalah bisa menjadi seorang anggota tim yang baik gitu. Jadi kalau saya menjadi ketua Karang Taruna, saya menjadi anggota dari perangkat desa gitu kan. Menjadi bagian di bawahnya RT, di bawahnya RW dan seterusnya gitu kan. Dengan begitu, kalau kita sudah menempati posisi pemimpin, aku bisa tahu apa yang diinginkan anggota tim dan yang tidak disukai, untuk menghindari konflik-konflik yang nggak terlalu penting gitu loh. Paham gak sih maksudnya? Paham ya. Jadi baik dipimpin atau memimpin, seperti pertanyaan Mas tadi, emang memiliki hal yang berbeda untuk ditangani nih. Jadi masing-masing punya porsinya gitu ya. Saya bisa menjadi anggota tim yang baik dan menghormati pemimpin, tapi saya juga bisa menjadi pemimpin yang baik dan memberikan apresiasi tadi yang sesuai kepada anggota tim saya. Jadi kalau ditanya lebih suka mana,
saya lebih suka memimpin. Tapi penjelasannya itu tadi tuh kenapa saya Iya. memilih memimpin, karena dari situ saya punya apa ya, punya tanggung jawab, saya belajar disiplin, saya belajar konsekuen gitu, belajar komitmen dan lain-lain gitu. Tapi tetap nih saya masih ada tesnya lagi gitu ya. Jadi kan saya tetap disiplin gitu. Kurang lebih sih kayak gitu mas. Ya sudah Mas Jaka, itu saja pertanyaan-pertanyaan oke. dari saya. Siap. Terima kasih, maaf mengganggu Oh iya, waktunya.